Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ketemu lagi sama Mbak Anggi dan Mbak Sondang di Ibadah Sekolah Minggu tanggal 11 Juli 2021. Nah adik-adik, tahu nggak tema kita hari ini apa? Apa Mbak Sondang tema kita hari ini? Tema kita hari ini adalah pengharapan bagi semua bangsa. Bener banget, pengharapan bagi semua bangsa. Kami di sini lagi bawa bendera nih. Tahu nggak adik-adik bendera ini apa? Ini kalau yang ini ada bendera Belanda. Kalau Mbak Sondang? Mbak Sondang lagi pegang bendera negara kita, bendera Indonesia. Kalau Mas Dani, benderanya bendera Inggris. Kalau itu Mbak Venia? Mbak Venia dengan bendera Jepang. Nah, jadi semua itu Yesus cinta semua bangsa. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah-Indah, Oh Indah. Adik-adik, sebelum kita mengadakan ibadah sekolah minggu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mana sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada hari ini, kami dapat mengadakan ibadah sekolah minggu. Berkati Tuhan ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik masih pada semangat kan? Kita akan melanjutkan dengan menyanyikan lagu Yesus Cinta Semua Anak, dilanjutkan dengan lagu 5 Roti dan 2 Ikan. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan persembahan. Jangan lupa persembahannya dititipin ke mama dan papanya ya. Persembahan kita kali ini akan diiringi dengan lagu Aku Bawa dan Berikan.
adik-adik kita akan doa persembahan ya. Lipat tangan, tutup mata, mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memperkenankan kami untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kami telah mengumpulkan persembahan ini ya Bapa. Bapa berkati persembahan ini agar berkenan kepadamu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. 1, 2, 3, 4. Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Di tengah pandemi COVID-19 ini, Ibu berharap kabar kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersukacita. Walaupun kita berada di rumah masing-masing, namun tidak mengurangi sukacita kita untuk dapat bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar dan belajar bersama firman Tuhan pada pagi ini, kita akan berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya dan tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, kami masih tetap bersukacita untuk dapat menikmati firman Tuhan walaupun di rumah kami masing-masing. Berkati kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, minggu ini tanggal 11 Juli 2021 kita akan membaca firman Tuhan diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal ke-17 ayat yang ke-7 sampai dengan 16. Kita buka Alkitabnya yuk. Mari kita buka Alkitab kita di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat ke-7 sampai dengan 16. Tema minggu ini adalah pengharapan bagi semua bangsa. Nah, untuk anak-anak yang sudah bisa membaca, yuk kita baca sama-sama. Untuk anak yang belum bisa membaca, minta tolong sama papa atau mamanya ya untuk membantu membacakannya. Nah, sembari kalian membaca ayat firman Tuhan yang telah Ibu sebutkan tadi, kita akan bersama-sama menyaksikan video tentang cerita firman Tuhan pagi ini. Sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi."
Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Anak-anak, masih ingat cerita minggu lalu? Tentu kalian masih ingat di mana Nabi Elia diam di tepi sungai Kerit, minum dari air sungai itu, dan dikasih makan oleh Tuhan melalui burung gagak. Nah, karena lama tidak turun hujan, maka terjadi kekeringan di mana-mana, termasuk sungai Kerit itu. Maka Tuhan menyuruh Nabi Elia masuk ke wilayah negara lain, tepatnya wilayah Sidon. Perjalanan Nabi Elia sampai ke sebuah desa bernama Sarfat. Di Sarfat inilah Nabi Elia bertemu dengan seorang janda, yaitu perempuan yang sudah tidak mempunyai suami lagi. Karena perjalanannya yang sangat jauh, Nabi Elia pun merasa haus. Lalu Nabi Elia meminta air minum kepada ibu janda itu. Apakah diberikan oleh ibu janda itu? Ya, ibu janda itu memberikan air minum kepada Nabi Elia yang sedang kehausan. Namun ketika Nabi Elia merasa lapar dan meminta tolong kepada ibu janda tersebut untuk membuatkan sepotong roti bundar baginya untuk dimakan, ibu tersebut menolaknya. Kenapa ya ibu itu menolak permintaan Nabi Elia untuk membuatkan sepotong roti bundar? Karena ibu janda itu hanya mempunyai segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-buli rumahnya. Ibu janda ini berpikir kalau ia membuatkan Nabi Elia sepotong roti, maka ibu itu dan anaknya tidak akan bisa makan lagi, karena segenggam tepung dan sebotol minyak buli-buli itu tinggal sedikit. Dan kalau itu habis dibuat untuk Nabi Elia, maka ibu janda itu akan mati kelaparan bersama dengan anaknya. Tapi Nabi Elia berkata kepada ibu ini, "Jangan takut, buatkanlah bagiku dulu sepotong roti bundar untukku, dan baru setelah itu buatlah roti untukmu dan anakmu. Percayalah, Tuhan tidak akan membuat tepung dan minyakmu menjadi habis." Lalu ibu janda itu pun menuruti perkataan Nabi Elia. Ia membuat adonan dan ajaib anak-anak, tepung itu tidak berkurang dan minyaknya juga tidak habis. Ibu janda itu menghidangkan roti pertama kepada Nabi Elia. Setelah itu ia membuat roti untuk dirinya sendiri dan untuk anaknya. Mereka makan sampai kenyang. Tepung dan minyak itu tidak menjadi habis, sehingga ibu janda dan anaknya tidak mati kelaparan. Nah anak-anak, dalam cerita ini antara Nabi Elia dan ibu janda itu berbeda bangsa. Nabi Elia bagian dari bangsa Israel, tetapi janda ini berasal dari bangsa lain. Namun dari cerita ini kita mau belajar bahwa yang pertama, pemeliharaan Tuhan berlaku untuk semua orang, semua bangsa, tanpa terkecuali. Tuhan tidak memandang kita berasal dari negara mana, mau kita berasal dari Indonesia, mau kita berasal dari Jepang, Belanda, Perancis, seperti bendera yang telah dibawa oleh Mbak serta mas-mas yang waktu bernyanyi pujian tadi. Tuhan tidak
memandang berasal dari negara mana, mau berasal dari bangsa manapun, Tuhan tetap mengasihi kita. Yang kedua, belajar dari janda di Sarfat, kita memerlukan sikap taat dan percaya. Ketika ibu janda ini memilih untuk percaya dan taat kepada perkataan Nabi Elia dan janji Nabi Elia bahwa tepung serta minyak tidak akan menjadi habis, begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita mengikuti perkataan dan taat kepada perkataan Tuhan, maka hidup kita akan dipelihara seperti Tuhan memelihara ibu janda dan anaknya itu. Nah, yang ketiga yang kita dapat belajar dari cerita ini adalah kasih Tuhan berkelanjutan. Ketika kita memilih untuk mengutamakan Tuhan dengan cara mendengar dan menuruti perkataannya, sekarang perkataan Tuhan bisa diwakilkan loh oleh papa, oleh mama, oleh guru yang ada di sekolah, bahkan oleh kakek dan nenek, orang-orang tua yang ada di sekitar kita. Ketika kita mendengar perkataan mereka dan mau taat kepada perkataan mereka, maka yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan memelihara kita dari kita kecil sampai besar nanti. Dari kita bayi, kita tumbuh menjadi besar seperti sekarang. Pemeliharaan anak-anak dilakukan oleh Tuhan melalui orang tua kita. Papa dan mama memberikan anak-anak makanan, minuman, mainan, bahkan sekolah yang terbaik bagi kalian. Itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan terhadap hidup kita. Seperti Nabi Elia dan ibu janda tadi yang berbeda bangsa tapi tetap saling menolong, maka kita pun perlu meneladani sikap ibu janda ini, yaitu menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan tanpa melihat dari mana ia berasal. Jadi ketika kita mempunyai teman, ia tidak berasal dari suku yang sama, misalnya nggak sama-sama dari Palembang, ada temannya dari Jakarta atau dari Papua. Tapi ketika teman kita ini tidak membawa makanan, ketika mereka memerlukan alat tulis dan kita ada untuk menolong meminjamkannya, maka kita perlu menolongnya tanpa melihat suku mana mereka berasal. Ya nak? Tuhan tidak memandang dari mana kita berasal. Karena itu Tuhan mengasihi kita semua. Mau kita dari Korea yang berkulit putih sampai ke Afrika yang berkulit hitam, kasih Tuhan tetap sama. Demikian cerita firman Tuhan pada hari ini. Ingat, Tuhan adalah pengharapan bagi semua bangsa. Jadi kalau kalian mau tolong temennya, jangan lihat-lihat dulu ya dari mana mereka berasal, karena Tuhan mengasihi semua bangsa yang ada di bumi ini. Nah, sebelum kita mengakhiri cerita, kita akan berdoa dulu. Kita akan bersama-sama mengakhiri sekolah minggu ini dengan berdoa. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk dapat taat, mendengar, serta percaya perkataan yang Tuhan berikan kepada kami, baik itu melalui papa dan mama, baik itu kepada guru maupun kepada orang yang lebih tua daripada kami, sehingga hidup kami pun boleh Tuhan lindungi, boleh Tuhan pelihara sampai kami besar nanti. Terima kasih buat semua penyertaan-Mu. Biarlah kami belajar melalui ibu janda ini bahwa kami mau menolong siapapun, walaupun kami berbeda bangsa, berbeda suku dan bahasa, tetapi kami mau meneladani sikap untuk saling tolong menolong satu dengan yang lainnya, agar nama Tuhan dipermuliakan dan kasih Tuhan dinyatakan bagi semua bangsa. Terima kasih Tuhan,
Selanjutnya kami akan mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan berkati, Tuhan pimpin kami ke hari-hari berikutnya. Jauhkan kami dari segala penyakit yang berbahaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, sekian cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak apabila kita berada di luar rumah. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3, 4. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, sudah siap ya melakukan aktivitas. Adik-adik, kita tadi sudah bernyanyi bersama, sudah berdoa bersama, kita sudah bawa persembahan kita juga pada Tuhan dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Hayo ingat tidak? Firman Tuhan kita hari ini tentang apa? Iya, pengharapan bagi bangsa-bangsa. Kalau kita bangsa apa ya? Bangsa Indonesia. Nah, kalau Mendras tanya, yang bendera putih di tengahnya ada bulatan merah seperti pada keyboard Mbak Venia tadi, bendera apa? Iya, bendera Jepang. Siapa yang tahu adik-adik di rumah? Orang Jepang itu memakai pakaian adat Jepang namanya apa? Belum tahu ya? Namanya kimono. Hari ini Mendras akan mengajak adik-adik untuk membuat seni melipat kertas dari Jepang. Seni melipat kertas dari Jepang namanya origami. Ini dia, makanya ini dinamakan kertas origami ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Perhatikan. Di sini Mendras sudah menyiapkan alat-alatnya. Ada kertas origami 2, warnanya berbeda, lem, dan juga spidol. Caranya sangat gampang. Yang pertama kita lakukan, kita akan membuat kepalanya dulu. Kita mulai di sini Mendras untuk kepalanya memakai warna kuning. Kebetulan yang tadi warna hitam, adik-adik juga boleh pakai warna hitam. Yang ini kita akan lipat kertasnya menjadi 2 sama besar. Lipatannya harus rapi ya, karena ini akan mempengaruhi bentuk dari kepalanya itu sendiri. Yang pertama kita lipat kertasnya menjadi 2 diagonal seperti ini. Lalu setelah itu kita akan buka kertasnya dan kita akan lipat di sisi satunya lagi. Lipat diagonal lagi di sisi satunya, lalu kita akan mendapat garis tengah diagonal di kedua sisi. Lalu setelah itu kita sudah mendapat garis tengahnya, kita akan lipat di ujung kertasnya, kita lipat kira-kira seperti ini kira-kira. Setelah itu, pada sisi yang di sebelah sini dan sisi yang di sebelah sini kita juga akan melipat ke dalam. Kita lipat arahnya ke bawah, lurus seperti ini. Ya, lurus seperti ini. Dan satunya lagi juga akan kita lipat lurus seperti ini. Nah, untuk tahapan ini sudah selesai, lalu kita akan balik kertasnya. Kita balik seperti ini. Lalu kita akan mendapatkan sisi warna kertas masing-masing ya. Dan kita akan melipat kertasnya. Di sini tadi ada garis diagonal yang sudah kita lipat di awal. Kita akan melipat sisi yang di kanan ini ke tengah, tepat di tengah-tengah garis diagonalnya tadi.
Yang rapi ya. Sisi satunya juga akan kita lipat di tengah garis diagonal yang ini. Jadi kita akan mendapatkan dua sisi seperti ini. Setelah itu kita akan balik kertasnya dan kita akan melipat sisi yang di sebelah sini. Di sini tadi ada tengah-tengahnya, tengah-tengah garis yang kita lipat dari garis diagonal tadi, kita lipat tepat di tengahnya. Seperti ini, satunya juga kita lipat ke tengah. Nah, sampai di sini sudah semua? Kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Untuk kepalanya kita lihat yang di bawah sini. Ada segitiga ini akan kita lipat ke atas, tapi jangan terlalu ke atas. Nanti bentuk dagunya jelek. Jadi kira-kira saja, kira-kira di tengah seperti ini. Kira-kira di tengah lalu akan menjadi seperti ini bentuknya. Kalau sudah, kita akan balik. Sudah jadi, ini untuk kepalanya. Kepalanya akan kita beri mata dulu. Adik-adik boleh siapkan spidolnya, ambil spidolnya. Kalau tidak ada spidol, boleh pakai krayon atau pensil warnanya ya. Kita beri mata di sini. Lalu kita beri mata satu lagi di sini. Setelah itu kita akan gambar alisnya. Alisnya kita buat seperti ini. Dan satunya lagi kita juga buat seperti ini. Setelah mata, alis, lalu kita akan membuat hidungnya terlebih dahulu. Hidungnya kita buat seperti ini saja dan mulutnya kita buat dia sedang tersenyum. Nah, sudah jadi. Kalau sudah jadi, kita sisihkan dulu lalu kita akan membuat badannya. Kita pakai kertas satu lagi, kertas origaminya yang berbeda warnanya ya. Warnanya bebas, tidak harus biru, boleh warna orange, boleh warna merah mungkin. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah melipat kertasnya lagi menjadi dua diagonal seperti tadi. Kita lipat dulu kertasnya. Iya. Seperti ini, jika sudah akan kita buka. Kita dapat satu garis tengah di sini dan kita akan lipat sisi yang ini ke tengah mengikuti garis diagonalnya tadi. Dan sisi satunya lagi. Jika sudah, kita akan buka dulu lipatannya tadi, dan untuk sisi yang ini kita akan lipat dua lagi ke garis yang terakhir kita lipat tadi. Nah, seperti ini. Jadi tadi kan seperti ini. Dibuka, lalu dilipat tengahnya seperti ini. Lalu sisi satunya juga dilipat ke tengah pada garis miring, sisi miringnya tadi.
Jika kita sudah dapat garis seperti ini, lipatannya akan kita lipat ke sisi yang awal tadi, seperti ini. Setelah ini sudah jadi, kita rapikan dulu ya. Setelah ini akan kita balik kertasnya, lalu kita akan mendapat bagian yang berwarna dan kita akan melipat kertasnya ke belakang seperti ini, mengikuti garis yang tadi, sisi yang pertama kita buat. Setelah itu kita sudah mendapatkan segitiga sama kaki. Segitiga sama kakinya akan kita lipat ke bawah untuk membuat baju kimononya. Yang bagian atas akan kita lipat ke bawah sampai batas bajunya. Kita usahakan serapi mungkin adik-adik ya. Jika sudah, kita akan mendapat bajunya seperti ini. Sebetulnya sudah selesai, tapi supaya tidak terbuka, kita akan beri lem pada bagian sini. Kita lem dulu supaya lebih rapi dan tidak terbuka-buka. Jika sudah, ini untuk badannya sudah, lalu kita ambil kepala yang kita buat tadi dan akan kita tempelkan di atas kepalanya. Bebas ya adik-adik, boleh tempel dia mau miring ke sini, lagi menghadap ke sini, atau lagi menghadap ke sini, atau mau di tengah seperti ini juga boleh. Nah, kita akan beri lem dulu di bagian sini. Origaminya. Setelah itu kita ambil kepala yang sudah kita buat tadi. Hari ini Mendras mau tempel menghadap sini aja deh. Nah, dia lagi lihat ke sebelah sana tuh. Sudah jadi origami. Ini origami orang Jepang yang sedang memakai pakaian mereka namanya kimono. Mudah bukan membuatnya? Adik-adik bisa membuatnya sendiri, boleh bikin rambutnya warna hitam boleh, bajunya mau diganti warna merah boleh ya. Sekreatif mungkin adik-adik, jangan lupa dikasih mata, dikasih hidung, dikasih mulut, dikasih alis. Setelah itu jika sudah jadi, adik-adik boleh minta tolong orang tuanya untuk memfotokan adik-adik dan hasil karyanya. Lalu setelah itu jangan lupa dikirim ke grup WA. Mendras tunggu ya. 1, 2, 3, 4. Nah adik-adik, kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan, melakukan aktivitas. Coba adik-adik dapat apa kali ini? Dapat apa Mbak Sondang? Jadi kesimpulannya pada hari ini kita harus menolong sesama walaupun berbeda bangsa. Nah, benar banget, kita harus menolong sesama walaupun berbeda bangsa. Untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu Taat. Mengakhiri ibadah sekolah minggu, kita akan berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada hari ini kami dapat mengadakan ibadah sekolah minggu walaupun dalam keadaan online ataupun di rumah saja. Berkati Tuhan ibadah sekolah minggu kami ini semoga menjadi berkenan di kehadirat-Mu dan dapat diajarkan untuk kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita udah selesai nih. Jangan lupa adik-adik jaga kesehatan ya, jaga jarak dan tetap pakai masker. Jangan keluar rumah kalau tidak diperlukan. Nah adik-adik jangan lupa ya untuk melihat foto-foto aktivitas adik-adik minggu kemarin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.